Oke, calon mahasiswa, alumni SMA yang mau kuliah, kita ikuti pembahasan SBMPTN 2014 TKPA untuk matematika dasar kode 601. Kode lain akan nyusul ya, gitu. Langsung nomor satu. Nah, ini jadi pelajari bagaimana strategi memecahkan masalah. Soal selalu berubah, selalu baru. Teori minim, ya itu. Rumus praktis tidak perlu, itu. Nah, yang penting adalah bagaimana memecahkan soal. Ya, itu. Coba langsung. Nomor satu. Nomor satu ini apa? 30 data, seluruhnya ada 30 data, rata-ratanya P. Jika rata-rata 20 data, diantaranya adalah P plus 0,1. Nah, terus 40% lainnya adalah sekian. 10% lainnya adalah sekian, dan rata-rata 30% lainnya adalah sekian. Nah, berarti gini, 30 data dipecah menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok diketahui rata-ratanya. Nah, maka begini, ini ada yang namanya rata-rata gabungan, ya, itu rata-rata gabungan. Nah, yang penting ingat saja, rumus dasar rata-rata itu apa sih? Nah, ini kan, ada jumlah data dibagi banyaknya data, ya, itu. Nah, kalau kita ingin tahu jumlah datanya berapa, ya tinggal dirubah saja. Berarti apa? Jumlah data itu apa sama dengan, kan ini pembagian, pindah jadi perkalian. Nah, gitu. Sekarang ini P itu adalah rata-rata 30 data. Ya, itu. Berarti apa? Eh, Jumlah data 30 dibagi dengan 30. Ya, jumlah 30 data dibagi 30. Hasilnya adalah P. Cuma jumlah datanya berapa, ya? Ya, jumlah datanya, nah ini tidak nampak karena datanya kan nggak kelihatan aslinya. Cuma kita bisa menghitung datanya per kelompok karena ini datanya dibagi beberapa kelompok ya. Kelompok pertama 20% dari 30, kelompok kedua 40% dari 40, 30 dan seterusnya gitu ya. Nah, gini aja. Nanti rata-rata P itu didapat dari mana? Dari jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlahnya berapa? Untuk 20% data. Ini berapa data sih? Nah, kita hitung coba 20%. 20% kan 20 per 100 dikali dengan 30 data, kan coret saja nolnya. Ini juga berarti berapa itu? Ada 6 ya gitu. Kalau 40% kira-kira berapa itu? Ya gampang, 40 kali 30 bagi 100. Jelas nolnya hilang kan, tinggal 4 kali 3 berarti 12 ya itu. Kalau 10%-nya mah gampang ini. Berarti berapa data ini? Ada, iya, 3 data. Kalau 30%-nya berarti 30 kali 30 dibagi 100. Kan nolnya hilang, tinggal 9. Gitu ya. Sehingga rata-rata rata-rata seluruhnya, rata-rata 30 data yang bernilai P itu dari mana sih asalnya? Dari sini. Nah, ini ya. Pertama, 6 data. Itu rata-ratanya adalah P plus 0,1. Berarti apa? Jumlah 6 data itu sama dengan 6 kali P ditambah dengan 0,1 ya. Itu. Dari sini ya itu. Jumlah data dari N kali rata-rata. Banyaknya data dikalikan rata-rata. Ditambah kelompok kedua ada 12 data dari 40%. 12 data ini rata-ratanya adalah P min 0,1. Maka jumlah datanya adalah 12 kali P min 0,1. Terus tambah lagi kelompok yang ketiga, 10% ada 3 data, rata-ratanya adalah P dikurangi 0,5. Gitu ya. Ditambah lagi kelompok yang terakhir 30%, berarti 9 data kalikan rata-ratanya P plus Q gitu ya. Nah, ini jumlah 30 data. Kalau dibagi dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 30, maka hasilnya adalah P. Ini ya diketahui. Rata-ratanya adalah P. 30 data ya itu. Nah, di sini intinya pakinya berapa? Ini ada berapa variabel ini? Satu persamaan dua variabel ya. Mestinya kan ini P dan Q-nya nggak ketemu. Tapi kok ditanya? Dan hanya ada ini, yakin aja soal sudah disesuaikan ya itu. Yang bikin soal pasti orangnya pinter. Nah, maka udah lanjutkan saja. Jalin saja. Apakah benar ini adalah dua variabel? Kita lihat. Coba ini berapa ini? 6P ya, tulis dulu 6P yang sama-sama P. Kita gabung 12P ya, itu. Berapa lagi? Ini 3P. Nah, tambah lagi dengan 3P. Siapa lagi? Ini satu lagi 9P ya. Nah, 9-nya ketinggalan gitu ya. Nah, 9P. 9P, terus apa lagi nih? Oh, ini variabel lagi, ada lagi. 9 Ki. Nah, ditambah dengan 9 Ki.
Sekarang yang konstan, ini 0,6. Ditambah lagi 0,6. Ini berarti min 1,2. 3 kali 0,5 berarti min 1,5. Ya, sudah ya. Nah, ini 30, mending pindah aja. Pembagian pindah jadi perkalian. Ngalikan dengan P, berarti 30P, gitu ya. Nah, sekarang coba lihat. Ini 30P. Ini kalau kita hitung, berapa P sih ini? 12, 6 tambah 12 kan 18, 18 tambah 3, 21 tambah 9 berarti 30P. Ternyata P yang di kiri sama yang di kanan sama. Berarti bagaimana? Hilangkan saja. Nah, coret. Jadi berapa ini? Berarti 0. Sehingga kelihatan sekarang ini bukan dua variabel, tapi satu variabel, hanya Q saja. Wajar Q-nya yang ditanya. Nggak ditanya P-nya, karena P-nya susah kalau ditanya, nggak bisa ya gitu. Sudah berarti berapa ini? 9Q. Nah, ini kan 0,6 kurangi 1,2 itu kan min 0,6. Sama min 1,5 berarti min 2,1 ya. Ke kanan jadi plus 2,1. Nolnya boleh tulis boleh enggak ya. Gitu. Laginya berapa? Ya langsung saja. Nah, ini kan tidak pakai koma ya, pakainya pecahan. Maka 2,1 saya bikin menjadi 21/10. 9-nya pindah karena perkalian jadi pembagian atau jadi 1/9 gitu ya. Nah, sudah. Ini jangan dikalikan. Kalau bisa dibagi, dibagi dulu. Coret bagi 3, 3 bagi 3 berarti 7. Berarti berapa hasilnya? 7/30 ya. Nah, itu. Ini 7/30. Nah, selesai gitu ya. Nah, ini sebentar loh ya sebenarnya. Loh kok lama sekali tadi? Sambil menjelaskan. Ingat, besok kamu ujian tidak usah menjelaskan. Jadi, insya Allah cukup waktunya ya itu. Hanya sebentar, 1 menitan kurang ya. Gitu. Langkahnya juga cuma segini aja. Untuk diri sendiri kamu bisa lebih ringkas lagi ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 ini naik. Nah, ayo nomor 2 naik. Nah, ini nomor 2 ya. Gitu. Nah, nomor lainnya turun dulu. Nah, sebentar. Nah, nomor 2 ini, wah, susah ini. Ya, logaritma, mesti pada ketakutan ini, pada trauma ini, pada bingung ya, gitu. Ini nggak usah dibingung-bingung ya, gitu. Pakai logika saja. Ini 2P. Ini bilangan pokoknya P. Ini Q. Biasanya kalau ujian nasional, jika ini beda-beda, ini beda, maka diapakan? Logaritma ini dirubah jadi pembagian logaritma. Ya, tapi kan ini susah. Kenapa? Karena ini ada P, ini ada Q, ada A, ada 8P. Lihat, kalau ujian nasional, log yang pertama sama log yang kedua yang diketahui itu pasti ada sesuatu yang sama. Ini nggak ada yang sama, P. Ini 8P. Beda. Ya, itu dipisah lama. Waktunya nggak cukup ya itu. Ini bukan UN yang 3 menit. Kalau ini hanya 1 menitan kira-kira gitu ya. Nah, ini A, ini Q kan beda semua. Maka nggak begitu caranya. Nah, lihat gini aja. Lihat pilihannya. Pilihannya apa? Hanya ada P saja, tidak ada A, tidak ada Q. Kuncinya apa? Petunjuk ini. Berarti Q sama A diganti. Disubstitusi. Caranya, dari kedua log ini bikin menjadi A sama dengan dan Q sama dengan. Ya, itu. Nah, kalau Q sama dengan susah, nah ini ada Q kuadrat bukan Q. Kalau Q sama dengan koangel, ya nggak masalah. Q kuadrat barangkali bisa. Kalau A ya sebaiknya A. Karena ini ininya A ya, gitu. Nah, coba ini. Sekarang ini coba. P log A sama dengan 2. Kira-kira dirubah jadi apa? Kamu hafal konsep logaritma? Nggak hafal? Nggak apa-apa. Tapi saya yakin kamu bisa menghitung begini. Kalau apa namanya 2 log 8, tahu kan? Ini berapa sama dengan 3. Iya, betul ya itu. Kenapa kok sama dengan 3? Karena 2/3 sama dengan 8. Atau gampangannya, kan ini 2/3. 2 log 2/3, 3-nya kan ke depan. Nah, 2 log 2, 1, tinggal 3-nya. Gitu ya. Nah, kamu lihat hubungan logaritma dan eksponen ini, perubahannya. Ya, itu. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya, itu. Saya sengaja nggak pakai huruf A log B sama dengan C. Wah, itu repot itu ngapalinnya ya itu. Pakai bilangan kamu bisa menghitungnya ya. Coba ini 2 log 8 jadi 3. Dirubah menjadi 2/3. Bilangan pokoknya tetap bilangan pokok dipangkat sama dengan ya. Itu kalau gitu apa? P log A sama dengan 2. Lihat, 2 log 8. P log A 2/. Berarti apa? Ini diperoleh apa ini? Berarti diperoleh adalah P ya gitu. Dipangkat berapa? 3. 3 itu apa? Sama dengannya. Sama dengannya 2.
Nah, baru ini apa? A-nya di sebelah kanan. Kan ini log 8 jadi sebelah kanan 8-nya ya, gitu. Ini pun sama. Berarti apa? Q pangkat 2 sama dengan 8P, gitu ya. Nah, ini cara belajar yang mudah, gitu ya. Jangan ngapalin ya itu. Kamu calon mahasiswa. Kalau ngapalin susah ya itu. Nah, sekarang gini. Ini langsung saja. Yang jelas dari sini A-nya masuk, Q kuadrat masuk. Sehingga tinggal P saja ya. Nah, coba langsung. Ini berarti apa ini? 2P sama log. P nggak usah diganti karena jawaban pakai P ya. Q kuadrat diganti dengan apa? 8P. Ini ya, Q kuadrat 8P ya. Dibagi A diganti dengan P kuadrat. Loh, ini kok P-nya malah hilang? Nggak masalah. Yang penting kan ada P di sini. Ini juga hilang ya. Ini juga hilang. Nah, berarti apa? Ini menjadi 2P log. Nah, 2P nggak hilang wajar. Wah, ini 2P semua gitu ya. Loh, kok ini ada P? Ah, mungkin salah ini. Bisa jadi ya gitu. Coba 8. Ini harusnya 8. Ada nggak 8 di sini? Nggak ada kan ya? Adanya 2 sama 3. Ya sudah, 8-nya dibikin 2 pangkat 3. Gitu ya. 3-nya coret saja, taruh di depan. Kan gitu ya. Nah, berarti apa? 3 kali 2P log 2. Nah, 3 kali kan cuma ini. Lihat, sama nggak? Hati-hati ini, menjebak ini. Nggak sama ya? Berarti ini salah. Gitu ya. Nah, yang jelas masih ada 3. Nggak mungkin yang B, nggak ada 3-nya. Nggak mungkin yang D, 3-nya nggak ada. Nah, tinggal C sama E. Bedanya apa? Ini 2 log 2P, ini 2 log P. Nah, ini 2P sama log 2. Kira-kira yang mana? Jelas dong nggak mungkin yang E kan? Pasti yang C. Karena apa? Ini 2P, ini P saja. Lo kok bisa begitu? Nah, ingat, log itu boleh dibalik atas bawahnya. Syaratnya apa? Kalau dibalik maka jadi 1/2. Nah, ini dibalik. Nah, yang di bawah taruh atas, yang atasnya taruh di bawah. Nah, betul kan gitu ya? Seperti itu ya. Nah, oke, nanti pembahasan nomor 3-nya pada video berikutnya.